Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku, Misyakila. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, dan semoga selalu bahagia dan rezekinya selalu dipermudah, amin, dimudahkan Allah. Oke, nah aktivitas Ramadan aku seperti ini aja teman-teman. Pulang sekolah gila, langsung nguprek di dapur. Aku mau ngerebus kacang hijau, ini udah aku rendam selama 5 jam lebih ya teman-teman. Nah, kalau udah direndam kayak gini itu pas dimasak itu jadi nggak terlalu lama karena udah lembek ya teman-teman. Nah kayak gini aja, ini tuh 200 graman lah ya si kacang hijaunya. Nanti mau aku bikin bubur kacang hijau sama ini es gitu ya, dicampur pakai agar hitam sama kolang kaling. Kemarin teman-teman ada yang komen kok disebutnya agar hitam bukan cincau. Kalau di aku itu cincau itu yang hijau teman-teman, yang udah yang udah teksturnya tuh bukan berupa kayak agar gitu. Kalau ini kan yang hitam ini memang namanya tuh agar hitam, cuman disebut cincau mungkin karena suka dibikin jadi kayak seolah cincau hitam gitu. Masing-masing daerah mungkin sebutannya beda. Kalau di aku tuh disebutnya memang agar hitam ya teman-teman. Kalau dari tekstur ya memang agar ya itu ya. Nah ini aku lagi nyuci ayam karena aku mau bikin ayam ungkep. Aku mau marinasi dulu pakai cuka sama garam karena aku nggak punya jeruk nipis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di rumah nggak ada jeruk nipis, dipakainya cuka ya. Kita aduk-aduk dan diamin sebentar, nggak nyampe setengah jam lah karena ini ayamnya juga cuma sedikit kok teman-teman, 1 ekor yang kecil. Kalau dimarinasi pakai cuka itu jadi lebih cepat gitu ya hilang amisnya teman-teman dibanding kalau pakai jeruk nipis. Aku tuh tahu ini tuh dari mama aku karena mama aku lebih sering marinasi ayam itu pakai cuka dibanding pakai jeruk nipis. Lanjut teman-teman, abis ini aku mau mulai ini ya blend bumbu, tapi sebelumnya aku ngaduk dulu nih si kacang hijaunya. Aku cek teksturnya masih agak keras, jadi aku biarin aja sebentar lagi sampai dia benar-benar empuk. Dan untuk bumbu ayam masih standar ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, terus di situ aku lihat ada sedikit bawang bombay, aku tambahin aja setengah karena kalau masak pakai bawang bombay itu jadi jauh lebih sedap. Untuk takaran bawangnya aku nggak ada takaran, sesuai selera aja. Terus aku tambahin sedikit kemiri teman-teman. Untuk kunyit karena aku pakainya kunyit bubuk, jadi nanti aku tambahin pas udah ditumis aja. Harusnya pakai jahe, cuman aku nggak ada stok jahe, jadi seadanya aja ya teman-teman. Kalau ada kasih sedikit aja lah ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah bumbunya udah halus, aku mau tumis. Aku kalau masak ayam atau masak sesuatu yang berkunyit, aku nggak pernah pakai wajan atau pan aku yang granit teman-teman. Aku tetap punya penggorengan yang tradisional kayak barusan ya. Nah ini ayamnya udah dimarinasi, kita bilas lagi sampai bersih ya teman-teman, sampai si cukanya hilang. Kalau udah bersih siap dimasak. Nih katel aku, penggorengan aku masih bagus ya karena jarang dipakai. Aku tambahkan sedikit minyaknya bekas aku goreng ikan kemarin, gak apa-apa aku pakai lagi. Dan aku tuh ya pas masukin bumbu semua dari awal itu lupa kerekot teman-teman, maafkan. Jadi tahu-tahu udah jadi aja bumbunya kayak gini. Aku masukin sedikit ketumbar, kunyit dan lain-lain tadi itu, termasuk garam, gula pasir sedikit, kaldu jamur, dan bumbu aromatik teman-teman. Nah bumbunya udah matang, aku langsung masukin ayamnya. Semua aku masukin, dan aku tuh kalau udah masukin ayam kayak gini nggak aku kasih air dulu teman-teman, jadi biarin si air bawaan ayamnya itu keluar dulu, tiris dulu. Jadi biar hilang dulu airnya, meresap dulu semuanya, baru aku tambahin air lagi. Itu biar nggak amis teman-teman. Sambil nunggu si ayamnya agak tiris gitu airnya, aku potong tempe karena aku mau bikin tempe ini ya, tempe bacem gitu, sekalian lah dimasak bareng ayam biar ada rasanya gitu si tempenya teman-teman. Kayak gini ya, tempenya 1 papan aja, nggak banyak. Tadinya mau aku tambahin tahu, cuman kebanyakan kayaknya ya. Nanti juga akan aku tambahkan serundeng kelapa teman-teman. Itu tuh sebenarnya serundengnya aku udah punya lama gitu di freezer, jadi aku tinggal tambahin aja deh. Bukan dari kelapa yang baru gitu. Aku
Aku barusan udah tambahin air, terus aku tambahin sedikit lagi gula pasir ya teman-teman, dan garam, karena kalau masak lagi puasa tuh suka ragu-ragu gitu ya, masukin bumbunya udah cukup apa belum, udah pas apa belum. Jadi suka beberapa kali aku masukin bumbunya teman-teman. Nah ini si kelapa serundengnya masih beku, aku langsung masukin aja, nggak sempet aku keluarin tadi pagi, lupa. Dan ini juga kacang hijaunya udah mateng, aku langsung masukin ke food storage aja, tunggu sampai dingin, nanti kita masukin kulkas juga. Karena hari ini aku nggak langsung bikin bubur kacang hijau, jadi aku simpan aja di kulkas. Dan sambil nunggu ayamnya mateng, aku mau bikin nasi dulu. Jadi nasinya itu bukan nasi biasa, tapi aku mau bikin nasi liwet yang sederhana banget, tanpa ikan asin, tanpa bawang-bawangan, kecuali bawang daun sih, daun bawang gitu ya. Oke, simple, cuman 1 cup aja aku cuci, terus nanti aku tambahin bumbu-bumbu yang membuat nasi liwetnya wangi ya teman-teman. Kalau ada teri itu jauh lebih enak, kalau ada ikan peda juga enak, cuman aku yang simple aja deh nasi liwetnya. Setelah aku kasih air, aku tambah ini ya, bumbu aromatik, salam, lengkuas, sama serai. Terus abis ini aku juga tambahin daun bawang. Daun bawangnya yang potongan agak besar, aku tambahin kaldu jamur, garam, dan nanti aku tambahin juga minyak goreng sedikit. Dan ini tuh nasi liwetnya cukup enak, dan buat aku sih memang enak ya teman-teman. Kalau ditambah teri atau ikan asin mungkin jauh lebih enak. Pakai pete juga bisa loh teman-teman, cuman aku nggak punya pete. Dan alhamdulillah ayamnya udah jadi, ayam ungkepnya udah selesai dimasak, tinggal dimasukin ke food storage-nya. Teman-teman maaf banget kalau voice over aku kali ini banyak banget suara geduk-geduk Kila ya, lagi mainin pot itu teman-teman, jadi nggak bisa clean ya, nggak bisa clear gitu voice overnya, maklum aja ada anak kecil di rumah. Nah ini tempenya udah dimasukin, lanjut aku masukin si ayamnya. Ini tuh enak banget, gurih karena pakai serundeng kelapa, dan pakai nasi liwet nanti makin enak teman-teman. Abis ini juga nanti aku mau goreng ayamnya ya teman-teman. Simple aja sih menu buka puasa aku sekarang, nggak begitu banyak macemnya, karena nanti juga aku mau beli risol ragi. Gorengan is the best as always ya teman-teman, gorengan. Nih tempenya cakep ya. Teman-teman lagi masak apa nih sekarang? Pasti enak-enak deh menunya ya, apalagi buka puasa, Masya Allah. Semangat ya masaknya. Dan ini aku mau bikin sambal dulu deh ternyata. Sambalnya simple, nggak pakai ngulek-ngulek. Kalau aku nggak suka ngulek, jadi ini sambalnya mau aku rebus dulu sebelum aku blend. Setelah nanti aku blend, baru aku tumis sebentar pakai minyak teman-teman, dan dibumbuin deh, dan jadi enak. Hari ini aku juga nggak nyiapin sayurnya, jadi cuman pakai lalapan timun aja ya, simple. Lanjut nih teman-teman, aku mau bikin es. Jadi ini es agar hitam. Aku kasih ini ya, kacang hijau yang tadi udah aku rebus, dan aku kasih kolang kaling juga. Kalau ada kelapa muda pasti jauh lebih enak, cuman sayangnya aku nggak ada, dan kalaupun beli jauh ya teman-teman dari rumah. Aku kasih larutan gula, terus aku kasih susu coklat. Gulanya itu harus agak banyak biar manis ya. Terus aku kasih air, dan aku kasih larutan fiber cream biar creamy. Kalau kurang manis bisa tambahin kental manisnya atau gulanya lagi ya teman-teman. Aku masukin kulkas biar dingin gitu. Dan ini si bahan sambalnya udah mateng. Aku mau blend dulu. Blendnya juga jangan halus-halus ya, biar teksturnya itu sama kayak kalau kita ngulek gitu teman-teman. Aku tuh sebenarnya punya cobek di rumah yang agak gede, cuman ya nggak suka ngulek ya, jadi ya udah ambil simple dan praktisnya aja deh di blend gitu teman-teman. Nah udah kelar di blendnya, siapin pannya, kasih minyak agak banyak sekarang, lumayan ya biar awet gitu sambalnya, karena nggak akan langsung habis kan, yang makan cuman aku sama Bikila soalnya. Dan udah deh langsung kita masak sambalnya teman-teman. Kalau teman-teman mau ditambah pakai salam serai silahkan, kalau aku enggak ya, nggak pakai lagi bumbu yang wangi-wangi, cuman tambahin garam, kaldu jamur, sama gula pasir. Jadi aku tuh sambal yang penting asin sama manisnya berasa aja, udah enak. Dan gak lama sambalnya matang, aku masukin ke wadah sambalnya.
Ini tuh aku pas makan ini ya teman-teman, buka puasa kemarin itu berasa lagi makan pecel ayam karena nasi liwet kan wanginya dan rasanya itu mirip dengan nasi uduk ya. Terus juga aku pakai ayam serundeng, sambal, pakai timun. Wah, berasa bener deh kayak makan pecel ayam. Nah, ini aku masih ada sisa sambal terong kemarin. Aku angetin lagi ya teman-teman. Dan sekarang aku mau goreng ayamnya. Minyaknya belum panas banget tapi aku udah masukin karena aku takut meledak gitu ya. Takut. Jadi nanti pun aku akan tutup pakai tutup panci ya. Tutupnya yang kecil aja biar gampang dibukanya. Dan habis ini aku rapiin risol. Ini risol enak banget sih, sambalnya juga enak. Belinya jauh ke daerah Narogong. Jauh banget sih dari rumah aku sebenarnya, ada kali 5 kiloan lah. Hanya untuk beli risol ini gitu. Males banget ya. Dan nasi liwetnya juga udah jadi. Ini tuh wangi banget teman-teman, enak. Alhamdulillah garamnya pas. Aku aduk-aduk biar biar enak gitu ya teksturnya, dan daun bawangnya biar rata gitu. Dan ayamnya juga ini hampir jadi, nggak pakai lama karena ini juga ayamnya kecil-kecil ya. Jadi gorengnya itu nggak perlu lama-lama teman-teman. Si serundengnya juga keburu mateng banget, jadi warnanya itu coklatnya coklat dark gitu ya, tapi nggak gosong kok ini teman-teman, cuman kelihatan di video aja yang agak tua gitu warnanya. Alhamdulillah nih teman-teman, ayamnya udah jadi. Habis goreng ayam, nanti nyusul aku goreng tempenya nggak lama. Dan abis itu udah deh buka puasa. Ini udah puasa keberapa ya? Aku sampai nggak ngitung loh sekarang itu, tinggal jalanin aja sahur buka terus aja kayak gitu. Dan alhamdulillah taraweh juga ya teman-teman. Aku berusaha untuk nggak meninggalkan dan alhamdulillah belum bolong kecuali pas aku kemarin lagi haid gitu. Dan alhamdulillah semua menu buka puasa aku kali ini sudah selesai dimasak dan aku bersiap untuk buka puasa. Makasih ya udah nemenin video aku, udah nonton teman-teman, selalu jaga kesehatan, selamat menunaikan ibadah puasa. Bye teman-teman, wassalamualaikum.